Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya mendukung hadirnya Asosiasi Nusantara Usaha Mikro Kecil Menengah dalam kurung UMK guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Dukungan tersebut telah dinyatakan dengan terbentuknya wadah asosiasi ini guna menghimpun seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Sorong. Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso menjelaskan pemerintah akan terus memprioritaskan dan berpihak terhadap UMKM ini melalui kebijakan program strategis guna mendorong tumbuh kembang ekonomi di wilayah ini. Tujuan terbentuknya asosiasi ini adalah menyatukan para pelaku UMK yang berada di wilayah Kabupaten Sorong, mensejahterakan para anggota UMK, menjadi mitra pemerintah, menciptakan UMK yang berkualitas, membantu pemerintah dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat. Asosiasi ini berjalan bergerak dan maju bersama berdasarkan anggaran dasar rumah tangga serta program kerja yang telah dibuat dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama. Programnya adalah studi tiru yang akan diikuti 25 orang, membangun kembali dapur produksi dapur-dapur UMK, kegiatan pelatihan legalitas usaha bagi anggota, memberikan bantuan peralatan untuk mendukung kegiatan UMKM Kabupaten Sorong. Saya selaku pejabat Bupati Sorong dengan resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Asosiasi Nusantara Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sorong masa bakti periode 2023-2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menolong dan menuntun saudara-saudara sekalian. Aimas 6 Juni 2023, PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso. Tanggal 6 Juni 2023, saya selaku pejabat Bupati Sorong menyerahkan panji kebesaran Asosiasi Nusantara Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sorong 2023-2028 dengan harapan panji ini dikebarkan di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Sorong sebagai simbol kebangkitan ekonomi bagi masyarakat kita di Kabupaten Sorong untuk tumbuh dan lebih sejahtera. Kiranya Tuhan merahmati keberkahan, nikmat, dan kerja-kerja untuk membangun ekonomi di Kabupaten Sorong. Badan Pengurus Asosiasi Nusantara Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sorong masa bakti 2023-2028. Tuhan memberkati. Tentunya pada kesempatan yang baik ini kita semua menghadiri satu agenda pemerintah. Bagi saya adalah acara yang sangat penting dan sangat strategis. Karena apa? Daerah manapun di seluruh Indonesia dan khususnya di Papua Barat Daya ini, kalau tanpa pelaku usaha kecil mikro, daerah itu tidak akan pernah maju. Sepakat toh? Iya. Jadi pada kesempatan ini saya tidak menyampaikan sambutan yang panjang, tapi saya secara pribadi ada kebahagiaan sendiri karena memang mimpi saya bahwa saya hadir di sini. Tentunya pemerintah ada di sini hanya bisa melihat warga masyarakatnya itu bahagia dan tersenyum. Bagaimana masyarakat kita itu tersenyum? Kita yang harus menciptakan suasana dan mereka yang dapat menikmatinya dan mereka yang merasakannya dan mereka bisa mengekspresikan kebahagiaan dengan senyum itu. Tentunya pemerintah harus punya grand design pembangunan ekonomi yang lebih holistik, yang terintegrasi
dari kebijakan nasional dan kebijakan daerah untuk sama-sama kita harus wujudkan Indonesia kuat. Itu mulai dari ujung timur tanah Papua, dari tanah Malamoy Kabupaten Sorong, dengan kita harus membangun kapasitas dan memberi ruang yang cukup kepada warga masyarakat kita untuk ikut berpartisipasi dalam mendorong tumbuh kembangnya perekonomian di daerah itu melalui usaha mikro kecil. Dan saya telah mendengar laporan dari OPD TNI dalam hal ini Perindakop bahwa anggota UMKA kita dan UKM kita Kabupaten Sorong ini sudah hampir kurang lebih 4.000 ya, atau 4.000 lebih ya. Tapi yang tergabung dalam wadah asosiasi ini ya itu yang tadi 100 lebih. Tapi kalau kita hitung anggota tetap, anggota luar biasa dan anggota partisipan, berarti itu yang kita dapat kurang lebih 4.000. Oleh karena itu pada kesempatan ini memang pemerintah harus bertanggung jawab dan komitmen yang kuat untuk berdiri di depan dan di belakang, ya tuturi handayani. Jadi kita harus membangun prinsip nilai kegotong royongan itu melalui kebijakan-kebijakan lebih afirmasi berpihak kepada UMKM supaya ekonomi kita ini tumbuh, dan indikatornya adalah bagaimana produk-produk dalam negeri dan produk-produk daerah itu harus kita promosikan dari hak cipta kita, dari kerja kita yang kita harus pemerintah buka akses pasar, lalu masyarakat ini harus punya ruang, punya kesempatan untuk bisa membawa hasil olahannya, hasil produknya itu bisa dipromosikan dan dijual di mana-mana. Oleh karena itu, saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Perindakop dan juga OPD teknis, pasar di Mariat itu harus paling tidak 2-3 los kasih sama UMKM dan UKM kita yang ada di Kabupaten Sorong ini. Ya, apakah sudah kan Pak Kadis? Sudah. Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa ya mungkin sebelahnya kantor K, baru sebelahnya mungkin menjadi kios role model sebagai rumah besar Asosiasi Nusantara, tapi kita perkuat di distrik-distrik dan kelurahan sebagai tiang penyangga ekonomi Asosiasi Nusantara itu melalui UMKM kita di pasar. Jadi yang kita tunjukkan di pasar itu adalah hasil usaha kita dari berbagai jenis yang kita tampilkan di sana. Tapi kita misalnya di Aimas, kelurahan mana, distrik Mariat, distrik Mayamuk, Salawati, Kelamono, dan ya Musigin ya. Nah, itu sudah harus masuk semua. Nah, tinggal ya pada kesempatan ini saya berpesan, saya titip kabupaten ini maju dan tidak, ekonomi tumbuh dan tidak, itu hanya pelaku usaha mikro kecil. Jadi saya titip Pak Ketua dan teman-teman, pengurus 5 tahun ini harus kamu lakukan yang terbaik dengan kiprah kerja yang luar biasa, dengan menyusun program yang strategis. Jangan yang bermimpi-mimpi yang banyak, bikin saja 2-3 kegiatan yang bisa dilakukan, tetapi ada output dan ada outcome-nya. Program ini harus dibangun bersinergi dan berkemitraan dengan pemerintah dan dengan juga swasta, dan swasta juga memiliki tanggung jawab yang sama. Pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat untuk kebijakan manajemen di pemerintahan maupun di perusahaan untuk mendorong dan juga memberi perhatian kepada pelaku UMKM kita. Nah, sehingga dengan demikian saya berharap
Bapak Ibu pimpinan bank juga harus beri perhatian yang sama. Nanti kami pemerintah akan bicara. Saya sudah tentukan, saya sudah sampaikan kepada Kepala Pasekda dan teman-teman pemerintah di OPD, tahun ini dan tahun depan kita akan harus alokasikan anggaran, kita harus sediakan modal di bank dengan pimpinan bank. Kita akan sama-sama taruh uangnya di bank sana, atau bank yang sediakan modalnya, kami pemerintah yang tanggung bunganya. Nah, sehingga demikian masyarakat kita, pelaku UMKM kita ini, kita harus tahun ini 2023 mudah-mudahan kita akan alokasikan dana sekitar 7 miliar. Kita akan taruh di bank. Nanti semuanya dari dua, DAU dan Otsus. Tanggung jawab Ketua UMKM adalah, Asosiasi Nusantara adalah dengan teman-teman Nusantara yang sudah sukses di dalam bidang usaha. Tanggung jawab juga harus melihat yang tidak dilihat dan jangkau yang tidak dijangkau. Bina itu orang Papua yang tinggal di pesisir, di pulau, yang tinggal di kampung-kampung dan juga di pusat perkotaan, yang tidak memiliki kemampuan, pengetahuan dan daya untuk mereka mau melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Kalau Pak Ketua sudah saja dapat minimal 20 orang dalam orang asli Papua, dan dengan pengurusnya, saya hanya mau bilang surga itu milik kalian. Karena kita hanya butuh pemimpin yang punya ketulusan hati, dengan kebajikannya, dengan kebijakannya, untuk dia harus hadir untuk membawa perubahan dan mendorong sesuatu yang harus menjadi supaya ketika kepemimpinan ini terus berlangsung dari waktu ke waktu, orang pernah akan mengatakan bahwa dulu ketua asosiasi UMKM Sorong masa periode 2008 itu hasilnya. Itu hasilnya. Jadi pemimpin dan jadi pengurus jangan eksklusif dan ingat dirimu sendiri. Harus jangkau dan melihat jauh ke depan. Siapa yang belum dilihat? Siapa yang belum bangkit? Siapa yang belum berdiri? Siapa yang belum berjalan? Supaya kita semua sebagai pelaku ekonomi ini jadi bagian dari mitra pemerintah untuk sama-sama membangun ekonomi kita di Kabupaten Sorong, ekonomi yang mandiri. Kita berdiri atas kaki sendiri untuk membangun dan mengolah sumber daya yang kita miliki hari ini. Dan saya punya pesan hari ini kepada Pak Ketua dan teman-teman. Saya mau lihat 2 tahun kemudian itu hasil produk Kabupaten Sorong itu sudah harus terjual impor di luar negeri. Tinggal kepala dinas dan teman-teman bagaimana mereka bisa sampai hasil produk dalam negeri di Kabupaten Sorong itu bisa orang tahu di Kalimantan, orang tahu di Sumatera, orang tahu di Sulawesi, orang tahu di Jawa Timur, orang tahu di DKI Jakarta, dan produk-produk khas asli Papua itu bisa menembus nasional dan menembus internasional. Ini tantangan untuk Pak Kadis dengan Ketua. Iya, jadi saya berharap ini titik balik awal kita semua bersatu dan merajut potensi yang ada untuk menatap masa depan, hari esok yang lebih baik, dan hari esok yang lebih baik dan sukses itu tidak jatuh dari langit. Harus proses jalan panjang dan butuh keteladan, butuh ketaatan, kesabaran dan kerja-kerja gila, dan kita harus sampai pada titik tertentu di mana ibarat orang jalan kepanasan datang dan masuk di ruangan yang begitu AC sejuk, dia hanya bilang enak sekali. Iya kan? Jadi saya hanya tidak bicara banyak, hanya saya bilang pemerintah berharap pertama saya mau lihat ekonomi Kabupaten Sorong itu tumbuh. Yang kedua, kalau dia tumbuh pasti
dompetnya mama, dompetnya bapak itu harus terisi. Ya kan? Yang ketiga, apa artinya sebuah nama? Kalau bisa produk kita itu harus menembus internasional. Kami pemerintah tetap beri di belakang, beri di depan untuk mendorong dan mendukung kegiatan program yang dilakukan oleh Pak Ketua dan teman-teman.